Alatnya sudah benar. Kalau routing berarti prosesnya ya, proses mencari jalur terbaik begitu ya. Nah, kemudian ada istilah lagi tabel routing. Berarti tabel yang isinya tentang jalur ya, tentang jalur, dan itu tersimpan di router ya, tersimpan di router. Routing sendiri ada dua macam, routing statik dan routing dinamik gitu ya. Bedanya apa secara umum? Garis besarnya, kalau routing statik gimana? Di input manual oleh administrator jaringan gitu ya. Kalau routing dynamic berarti gimana? Disetting secara otomatis bukan, Bu? Ya, sudah otomatis ya. Artinya routernya sudah pinter begitu ya. Mereka akan saling tukar-menukar informasi tabel routing secara otomatis. Begitu ya. Nah, sekarang ketika static routing, tugas dari administrator jaringan adalah men-setting atau mengkonfigurasi di routernya, gitu ya. Seperti ini. Ini kalau keterangan-keterangan ini sudah dijelaskan. Oke. Kalau kemarin kita kalau praktikum kemarin pakai paket tracer ya, Cisco paket tracer, benar? Iya Bu, benar Bu. Ya, lambang router kalau di paket tracer bulat seperti ini, gitu ya, bulat seperti ini. Nah, tapi realnya sebenarnya bentuknya kotak, gitu kan? Realnya kotak seperti ini, ya. Nah, inilah nanti yang disetting. Kita men-setting router ini, konfigurasi di router itu. Oke. Kalau ada topologi seperti ini, misalkan, ini topologinya, kemudian ini tabel, ini dari kemarin kok hilang ya, sebentar. Ada yang kepotong, PC3. Oke, nanti Ibu revisi dulu. Jadi, ini tabelnya ini adalah tabel apa nih? Tabel alamat saja sebenarnya ya, tabel alamat. Misalnya di sini kita lihat, ini keterangannya adalah ini alamat network. Ya, ini alamat network 172.16.3.0 untuk network ini, LAN ini. Ya. Kemudian untuk yang lain ini sudah ada semuanya. Ini juga satu network sendiri, ini alamat networknya, alamat networknya, alamat networknya. Di sini R1 ada dua interface yang dipakai, yaitu fast Ethernet dan serial. Fast Ethernet yang terhubung dengan LAN. Kemudian serialnya yang terhubung ke WAN ya, antar router ini. Nah, kemudian untuk fast Ethernet ini kita kasih alamat. Berapa alamatnya? Yuk, mana alamatnya? Kita lihat di sini. Alamatnya kan ini ya, alamat jaringannya. Dan ini biasanya adalah alamat pertama dari alamat host. Ini sering disebut apa? Posisi ini. Gateway. Gitu ya. Jadi interface di sini, gitu ya. Interface di sini sering disebut gateway, yaitu antar muka, maaf, kok itu. Gateway itu pintu gerbang ya. Antar muka di sini itu adalah pintu gerbang bagi LAN yang ada di sini. Ya, pintunya ya. Jadi misalnya dari luar ya, masuk ke sini kan kalau mau ke LAN. Nah, ini pintu gerbangnya. Dan ini ada alamatnya. Ya, alamatnya adalah alamat pertama dari alamat host. Biasanya begitu. Walaupun ada administrator jaringan yang membuat alamat gateway itu adalah alamat terakhir, boleh. Ya, terserah. Asal ingat gitu ya. Nah, tapi pada umumnya gateway itu dibuat sebagai alamat pertama, alamat host. Jadi kalau ini adalah alamat networknya 172.16.3.0, maka di sini adalah 172.16.3.1 gitu ya. Terus alamat PC-nya berapa? PC 1 di sini bebas. Intinya selain .1 gitu ya. Mau .2, .3, di sini ada tulisannya .10 boleh. Ya, nggak ada masalah. Ketika kita setting PC 1 akan langsung ada pertanyaan ya.
Selain alamatnya, ada subnetnya, dan biasanya langsung ada pertanyaan gateway-nya berapa. Kan gitu ya. Untuk PC 1 berarti ya gateway-nya 3.1 tadi. Inilah gateway-nya. Ya. Nah, saat setting di R1, kita juga ngasih alamat. Alamatnya apa? Alamatnya yang dipakai saja. Interface di R1 kan banyak ya, tapi yang dipakai yang mana? Oke, fast Ethernet 00. Fast Ethernet 00 tadi juga merupakan gateway bagi ini ya. Berarti 172.16.3.1. Kemudian yang di sini berapa alamatnya? Alamat jaringannya ini 2.0, maka di sini bisa 2.1, di sini 2.2. Ya, demikian juga dengan ini 172.16.1.0, maka gateway-nya kan posisinya di sini ya. Inilah gateway bagi LAN ini. Ya, posisinya di R2, di routernya, dan yang menuju ke LAN, itulah gateway. Ya, di sini berarti 1.1. PC 2 berapa? 1 titik bebas. Pokoknya selain 1.1. Ya, mau 1.2, 1.10 boleh. Nah, yang di sini juga demikian. Ini juga butuh alamat, 2 buah alamat ya, kalau one link ya, yaitu 1. Ini yang kedua, atau 2 dan ini 1. Kita lihat saja. Yang R2-nya 1, oh yang ini 2 dan ini yang 1. Ya, 1.1, 1.2 maksudnya ya. Depannya ini. Oke. Kemudian ketika kita membahas yang ini, LAN ini, maka gateway-nya di mana? Gateway-nya adalah di R3, di interface fast Ethernet 00 yang menuju ke jaringan ini. Dan kita kasih alamat adalah alamat pertama ya. 192.168.2.1 kita taruh di sini. Kemudian PC 3-nya bebas. Selain 1 ya, selain 1. Ya, itu 192.168.2.10 katakanlah ya, karena yang lain 10 ya udah kita kasih 10. Oke. Nah, misalkan di sini Ibu tambah lagi dengan PC, misalkan ya, ini tadi 3.10, maka PC yang selanjutnya kita kasih alamat 3.11. Terus ketika di ping, atau kalau pakai apa istilahnya, kalau di pakai tracer namanya apa? PDU ya. Nah, pakai yang ikonnya amplop gitu kan, diklik di sini, terus diklik di tujuannya, begitu ya. Connect nggak? Sudah connect belum? Nyambung nggak kira-kira? Sukses enggak? Ya, nyambung. Nyambung, Bu. Ya? Nyambung. Kemudian kalau kita ping lagi, misalkan dari PC 2 ke PC 3, nyambung nggak? Sudah bisa belum? Sukses enggak? Ping PC 2 ke PC 3. Nyambung nggak? Biasa pakai komen, Bu. Ya? Nyambung, Bu. Biasa pakai komen baru nyambung dulu. Biasanya pakai komen maksudnya gimana? Pemanggilan pakai komen prompt. Ya. Command prompt pakai ping. Iya, kalau pakai amplop langsung mau gagal dia. Biasanya kalau pertama kali gagal, kedua gagal juga ini. Biasanya bisa, Bu. Katanya itu pertama kadang ya emang gagal, ya, tapi kan nyoba terus mungkin sampai 2-3 kali baru berhasil, Bu. Tapi kalau ini tetap gagal terus. Kenapa gagal terus? Karena belum disetting routernya. Routernya belum tahu. Masih kosong tabel routingnya. Kenapa yang di satu LAN ini berhasil? Karena dia nggak lewat router, nggak keluar dari router. Tidak berbeda jaringan. Maka kalau ini di ping ke sini, bisa. Kalau di sini misalnya banyak PC gitu ya, dari satu PC ke PC yang lainnya, kalau masih dalam satu jaringan, bisa. Tapi kalau sudah berbeda jaringan, nggak bisa. Harus disetting. Jadi misalnya gini ya, dari PC 2 ke PC 3, kita ping. Kemudian paket data itu masuk ke R2 dulu kan, mau menuju ke PC 3 kan masuk ke R2. Nah, sampai di R2, karena tidak ada data, dia bingung. R2-nya bingung, diarahkan ke sana atau ke sana? Nggak tahu. Makanya harus disetting. Dicoba lagi besok. Bener nggak? Ya, kosongan. Beda lagi kalau sudah disetting loh ya.
Tapi kalau dari awal dan itu belum disetting, maka akan gagal mesti harus disetting dulu ketika berbeda jaringan seperti ini. Ya, berbeda tadi kasus ketika hanya satu jaringan satu jaringan LAN maka bisa berhasil. Kalau beda LAN, beda jaringan, maka nggak akan berhasil. Nah, itulah fungsi atau tugas dari administrator jaringan men-setting dari R1, R2, dan R3 ini. Kalau ada 3 router ya 3 itu yang disetting. Ada 10 router ya 10 kali kita setting di konfigurasi. Nah, bagaimana settingnya? Ya, ini tadi sudah dikasih ya, ini 1, ini 2 ya, udah 2, ini sudah jelas ya. Bagaimana settingnya? Ada 2 cara ya, sintaknya seperti ini. Jadi nanti posisi sampai config seperti ini ya. Kalau pertama kali kan bentuknya masih kita harus menulis enable gitu ya, terus config T, nah baru bentuknya seperti ini, router config, nah seperti ini. Posisi konfigurasi global seperti ini, baru kita bisa menulis IP root. Perintah IP root ini untuk konfigurasi static routing. Ya, IP root terus apa? Spasi dulu, network address, spasi lagi, subnet mask, spasi lagi, ada 2 cara. Menggunakan IP address dan exit interface. Yang mana bebas. Sekarang kita bahas satu-satu. Network address yang disebut di sini yang apa maksudnya? Ya, jadi network address itu adalah address destination. Jadi alamat jaringan tujuannya. Ya, kemudian alamat tujuan yang mana? Yang remote network. Nanti akan dibahas remote network yang seperti apa. Kemudian subnet masknya, kemudian ada 2 tipe. Bisa menggunakan IP address yang dimaksud adalah next hop IP address dari router, ya, atau exit interface. Kita bahas satu-satu. Kemarin saat praktikum pakai yang mana? Next hop IP address atau exit interface? Next hop IP address, Bu. Next hop IP address. Oke, berarti sudah di-setting sehingga bisa jalan ya. Sudah dikonfigurasi. Kalau belum dikonfigurasi, yakin nggak bisa jalan apa? Pingnya tadi ya. Sekarang perlu diketahui ya bahwa router itu hanya mengenali jaringan yang langsung terkoneksi dengan dia. Seperti ini, router 1, dia mengenali jaringan yang terkoneksi langsung dengan dia adalah 172.16.3.0 dan 172.16.2.0. Dari mana dia tahu? Ya, dari interface yang terhubung tadi. Tadi kan ada interface ini, kita tulis 3.1 kan? Tapi ini ada /24, ada subnet masknya, sehingga dia bisa meng-end-kan sehingga R1 ini tahu, oh alamat jaringannya tuh ini loh. Ya, ini kan alamat host tadi yang dipasang. Ya. Di 3.1 tadi alamat host di sini. Tapi karena kita menambahkan subnet mask ya, maka bisa terdeteksi alamat jaringannya. Demikian juga dengan ini tadi 2.1 di sini ya, tapi ada subnet masknya, maka router akan mengetahui, oh alamat jaringannya itu sebenarnya ini loh. Dia akan tahu. Ya. Jadi router hanya mengenali jaringan yang langsung terkoneksi dengan dia. Itu istilahnya directly connected network ya. Nah, sementara yang harus kita setting di R masing-masing R itu adalah alamat jaringan yang jauh atau istilahnya remote network. Remote network bagi R1 apa? Yang mana? Yang tidak terkoneksi dengan dia langsung. Berarti yang mana yang jaringan yang tidak terkoneksi dengan R1? Pertama ini ya. Berarti 172.16.1.0, kemudian ini kan juga tidak terkoneksi langsung dengan R1, ini 192.168.1.0 dan jaringan ini 192.168.2.0. Ya, ada 3 jaringan yang jauh bagi network bagi R1, bagi router 1, gitu ya. Itu yang kita konfigurasikan. Bagaimana kita mengkonfigurasi? Seperti tadi sintaknya. IP root ya bagi R1 yang jauh mana? Ini ya. Kita tulis 172.16.1.0 terus subnet masknya berapa ini? /24 berarti 255.255.255.0. Kemudian yang disebut dengan next hop address yang mana?
Jadi kalau dari R1 mau menuju ke jaringan ini, ya, maka dari R1 tidak bisa langsung dikirim, ya, dilempar dulu ke R2 kan gitu ya. Nah, inilah next hop, ya, hop atau lompatan, ya, satu lompatan. Lompatannya dilempar ke R2. Nah, IP yang dimaksud mana? IP yang ini loh, gitu ya. IP next hop IP address, yaitu IP dari R2, interface R2 ini. Ini ke sini, inilah next alamat next hop-nya. Ya. Jadi kita tulis next hop-nya berapa ini? Berarti 172.16.2.2 kita tulis. Gitu. Lanjut. Kalau dari R1 mana lagi jaringan yang jauh? Ini kita tulis. IP root 192.168.1.0. Ini subnet masknya. Next hop-nya mana? Kebetulan jalur keluar dari R1 hanya satu jalur, maka semuanya diarahkan ke R2 semua ya. Mau menuju ke sini atau menuju ke sini, dilemparnya pertama kali dilempar ke R2 dan alamatnya mesti sama. Gitu ya. Termasuk yang ini mau menuju ke sini pun ya, jaringan yang jauh bagi R1 kan ini ya. Mau menuju ke sini pun dari R1 dilemparnya ke R2, jalurnya hanya satu. Maka ini seperti itu. Ya. Itu kita mengkonfigurasi dengan next hop IP address. Jadi kalau kita sudah setting ini ya, terus kita pengen melihat ngecek tabel routingnya, langkahnya adalah perintahnya show IP route. Kita lihat yang di blok orange ini ada lambang S di depan. S itu artinya ini static atau static route ya yang kita setting ini tadi. Jadi kalau mau menuju alamat jaringan ini 172.16.1.0 maka via ini. Ya, seperti itu. Mau menuju ini via ini dan seterusnya sama. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan tabel routing. Nah, yang C itu apa? Connected ya seperti tadi ya. Jaringan yang langsung terkoneksi dengan router tadi, directly connected. Kita tulis C di depannya. Lanjut, sekarang kita setting R2-nya, ya, setting router 2. Bagi R2, jaringan yang terkoneksi langsung ada 3, ya. Ini 1 jaringan yang langsung terkoneksi, ini 2, ini 3. Ini jaringan yang terkoneksi langsung. Nah, jaringan yang jauh bagi R2 yang mana? Ada 2 berarti, ini atau ini, ya. Kita tulis berarti. Yaitu IP root, misalnya di sini ya, 16.3.0, next hop-nya berarti kemana? Dari R2 ke, dilempar ke R1, next hop IP address-nya ini. Ini apa ini? Ini jaringannya ini. 172.16.2.1, kita tulis. Sekarang, lagi, jaringan yang jauh bagi R2 adalah jaringan ini. Ya, maka kita tulis IP root 192.168.2.0 ini /24-nya dalam bentuk subnet mask ya. Next hop address-nya berapa? Dari R2 kan dilempar ke R3 ya untuk menuju ke jaringan ini. Nah, next hop-nya berarti ini alamatnya ini. Yaitu 192.168.1.1. Itu ya. Oke, satu lagi. Sekarang kita setting ya. Yang terkoneksi langsung dengan R3 ada 2 jaringan ini dan ini ya, terkoneksi langsung dengan R3. Yang disetting untuk static route adalah jaringan yang jauh atau remote network bagi R3. Mana jaringan yang jauh bagi R3? Ada 3. Ini gitu ya. Kemudian ini dan ini. Ya, ini kita tulis 3 kali berarti ya. Ada 3 jaringan yang jauh. Berarti 1.1 ini kebetulan mirip ya. 172.16.1.0, 2.0, 3.0 ya. Terus ini subnet mask-nya. Kemudian kalau mau menuju ke jaringan yang ini maupun ini sama semuanya. Kalau dari R3 jalur keluarnya juga cuma 1 jalur ya. Maka dilempar ke R2. Next hop address-nya berarti ini ya, alamatnya ini. Ini berapa alamatnya? 192.168.1.2. Maka semuanya sama ya. Kebetulan paranya atau hop-nya sama.
dilempar ke L semua, mau menuju ke jaringan baik yang ini maupun yang ini maupun yang ini, dari R3 dilemparnya ke R2 gitu. Ini adalah konfigurasi static root dengan menggunakan next hop address gitu ya, yang membedakan di bagian belakang. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan cara konfigurasi yang menggunakan exit interface? Bisa, gitu ya. Untuk yang menggunakan exit interface, nah ini dia. Loh, ini gimana? Sebentar, kita bahas satu-satu. Nih, jadi maaf, ini lingkarannya salah ya. Harusnya S00-nya yang dilingkari, bukan alamatnya ya. Jadi untuk konfigurasi pada R1 yang dimasukkan kan remote network-nya, jaringan yang jauh bagi R1. Misalkan ke sini ya. Ini maka exit interface adalah interface dari R1 ini lewatnya interface mana gitu ya. Dari R1 kalau mau menuju ke sini maka interface yang dilewati adalah interface yang ini. Ya, bukan next hop-nya tapi langsung dari R1 keluarnya lewat mana? Ini loh. Dan ini interface apa? Serial 00. Maka kita nulisnya serial 00. Jadi mau menuju ke sini, mau menuju ke sini, mau menuju ke sini, kalau dari R1 keluarnya lewat jalur yang sama, yaitu 0 ini. Ya. Maaf ini tak revisi dulu, ini harusnya serialnya ya, bukan alamatnya. Oke. Lanjut. Nah, yang ini sudah benar. Ketika R2, ya kita konfigurasi R2. Remote networknya yang mana? Ini ya, misalnya kita mau menuju ke sini, maka IP root 172.16.3.0, maka dari R2 keluarnya lewat mana? Oh, lewat interface ini, yaitu S000. Ini kita tulis. Kemudian dari R2, kalau mau menuju jaringan yang ini, maka diarahkan kemana dari R2? Diarahkan ke R3, cuma lewatnya yang interface yang satunya lagi, yaitu serial yang satunya lagi, yaitu serial 001. Kita tulis ini. Nah, itulah yang disebut dengan exit interface. Jadi ada dua macam cara, next hop address, ya, atau exit interface. Nah, ini nanti pun bisa beda-beda loh, tergantung realnya. Kalian pakai apa nanti? Misalnya bisa saja yang di sini serial yang 001, yang di sini serial 00 misalnya. Bisa saja dibalik, nggak ada masalah. Tergantung realnya itu istilahnya nyuncepkinnya gitu ya. Nyuncepkinnya apa bahasa Indonesianya? Nyolokkannya di interface yang sebelah mana gitu ya. Nah, itu disesuaikan kalau exit interface. Ya, disesuaikan real saat Anda membuat atau men-settingnya. Atau saat pertama kali membuat topologi ini gitu ya. Itu interface yang mana yang dipakai. Demikian juga dengan R3 ya. Pada R3 misalkan kita mau remote network-nya yang mana? Misalnya yang ini ya. 172.16.1.0, maka dari R3 kan dilempar ke R2, tapi menuju keluarnya lewat mana gitu ya. Exit interface itu kan interface tempat keluarnya ya. Jadi dari R3 keluarnya lewat mana? Oh, lewat ini loh. Ini itu apa? Interface apa? Oh, ini serial 0001. Ya, ini. Dan kebetulan jalur keluar dari R3 cuma satu jalur, ya. Maka semuanya sama. Baik mau menuju ke sini, menuju ke sini, menuju ke sini, keluarnya lewat sini semua. Ya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan bagaimana konfigurasi dari static root, routing static. Harusnya sudah jelas ya, karena sudah praktikum malahan. Karena praktikumnya ternyata lebih dulu daripada teorinya. Gitu ya. Begitu. Nah, kalau sudah dikonfigurasi, maka ketika di ping harusnya berhasil. Walaupun kadang-kadang pertama kali masih gagal, ulangi lagi, sekali lagi, biasanya berhasil. Ya. Karena ini mungkin masih proses penyimpanan, gitu ya, menyimpan. Oh, ini mau ke sana. Ini ada proses yang harus tersimpan dulu. Oke, sampai di sini dulu untuk tambahannya, gitu ya.
karena kemarin belum diulas ya, saya Ibu lihat belum diulas, hanya ada contoh gitu ya, tapi mungkin belum sampai mana yang disebut dengan next hook address, mana yang disebut dengan exit interface gitu ya. Oke. Selanjutnya berarti hari ini apa? Dynamic routing ya, silahkan yang harus presentasi dynamic routing dipersilahkan. Siap-siap dulu, silahkan. Mohon maaf Bu, untuk waktu presensinya. Ya, gimana? Belum presentasi? Aduh, sebentar. Ya Bu, belum Bu, tadi telat Bu. Saya juga. Harus di-setting ulang berarti. Sebentar ya. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya kasih tambahan sampai 1:30 ya. Tapi kodenya jadi berbeda. Ya Bu, terima kasih. Itu linknya pakai yang baru, silahkan. Sudah muncul, Bu? Bentar. Belum nampak ya. Masih proses kayaknya. Nampak tapi kenapa putih ya? Yang lain gimana lihatnya? Sama Bu. Tetap putih Bu. Iya. Nggak kuat sinyalnya. Kombinasi biru. Atau mungkin temannya yang lain yang mungkin sinyalnya lebih kuat mungkin. Ya Mas Dikasih Budi. ke temannya aja. Atau Mas Hermanto. Masih proses. Oh ya, sudah. Sudah terlihat. Ya, bisa dimulai, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan membawakan tema routing dinamis, RIP, dan EIRP. Yang anggotanya adalah Budiawan Titra Cahya, NIM 062, lalu ada Mas Hermanto, NIM 063, lalu ada saya, Bagas Hambali, NIM 094, dan Rifanza Jidan Prawira, NIM 095. Ya, lanjut Mas. Routing dinamis RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklarifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing. Lanjut, Mas. Cara kerja RIP adalah 1. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing di gateway. 2. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. 4. Jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. 5.
Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang terakhir, yang keenam, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Budi. Mas Budi? Nggak ada orangnya ya? Jadi Mas Ramanto boleh dilanjut dulu untuk slide keempat. Baik, selanjutnya, ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Yang pertama, opcon tidak dapat menjadi semakin 15 dalam kasus jika menjadi semakin akan dianggap tidak sah. Op tak sampai dipresentasikan dengan angka 16. 2. Sebagaian luhur jaringan RIP datar tidak berada konsep wilayah atau batas-batas dalam jaringan RIP. Ketiga, variabel length subnet max
tidak didukung oleh RIP IPv4 versi 1, RIP v1. Lanjut. Routing dinamis, EIGRP. EIGRP, Ancient Interior Gateway Routing Protocol, merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntunan dalam jaringan skala jaringan yang besar. Lanjut, Mas. Kelebihan routing EIGRP mendukung IP, IPX, dan Apple CARD melalui modul-modul yang bersifat protokol dependent. Kedua, pencarian network tetangga yang dilakukan dengan efisien. Ketiga, komunikasi melalui Reliable Transport Protocol RTP. Keempat, pemilihan jalur terbaik melalui diffusing update algorithms dual. Lanjut, Mas Budi. Ya, terima kasih. Cara konfigurasi EIGRP pada router Cisco. EIGRP memiliki sistem pembangunan routing protokol dengan membuat sebuah algoritma yang dikenal dengan nama dual. Dual digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing table. Dual digunakan untuk memastikan sebuah jalur untuk sebuah network dan menyediakan sebuah long range routing environment agar membantu mengirimkan sebuah paket ke sebuah jaringan. Dual mengirimkan sebuah paket query kepada network yang berseberangan dengan maupun router yang terkoneksi langsung. Lanjut. Struktur data EIGRP. Hello paket dikirim secara multicast ke IP address 224.0.0.10. EIGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apakah router-router tetangganya masih hidup ataukah dalam keadaan mati pengirimnya. Hello paket tersebut bersifat serentak. Dalam hello paket tersebut mempunyai waktu tunggu atau hold time. Bila dalam jangka waktu hold time router tetangga tidak membalas hello paket tadi, maka router tersebut akan dianggap dalam keadaan mati. Biasanya hold time itu 3 kali waktunya hello paket. Hello paket default-nya 15 second, lalu dual akan mengkalkulasi ulang rute yang dapat dilewati. Terima kasih. Yes. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada berapa kelompok dengan materi yang sama? RIP EIGRP, siapa? 2 atau 3? Kelompok 5 sama 6, Bu. 5 sama 6, berarti 2 kelompok saja. Oke, lanjut, silakan. 3 kelompok, Bu. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oke, silakan. Ya, untuk selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini akan menyampaikan presentasi tentang routing dinamis yaitu RIP dan EIGRP. Yang beranggotakan 1, saya sendiri Ilham Durhandoyo, NIM 072. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Muas Bahtiar, NIM 100. Kemudian ada Ari Anggoro, NIM 061. Kemudian ada Helmi Atta Al-Fatah, NIM 028. Yang pertama, pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data serta otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat.
Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol suites. Terus kelebihan routing dinamis. Yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Selanjutnya ada kelemahan routing dinamis. Yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan proses ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Selanjutnya, ada macam-macam protokol pada routing dinamis. Yang pertama yaitu RIP, Routing Information Protocol, terus ada EIGRP, Internet Gateway Routing Protocol, terus ada EIGRP, Extension Internet Gateway Routing Protocol. Kemudian kita masuk yang protokol yang pertama yaitu RIP, Routing Information Protocol. Pengertian RIP adalah salah satu routing protokol yang menggunakan distant vector. Oleh karena itu, RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. Tetapi RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Oleh karena itu, hop ke-16 dan seterusnya akan dianggap tidak terjangkau. Oleh karena itu juga, RIP dapat bekerja dengan baik di jenis jaringan yang kecil, tetapi RIP tidak efisien pada network yang besar atau pada jaringan yang memiliki jumlah router yang banyak. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Hilmi. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam RIP. Ada dua versi. Versi yang pertama yaitu hanya mendukung routing plus full. Terus tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam data perbaikan routing. Lalu tidak mendukung variabel length subnet mask. Ada juga adanya fitur perbaikan routing postcat. Selanjutnya yaitu versi 2. Versi 2 mendukung routing kelas full dan kelas less. Terus info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Terus mendukung variabel length subnet mask. Terus perbaikan routing multicast. Selanjutnya yaitu cara kerja dari RIP. Yang pertama yaitu host mendengar pada alamat hostcat jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, default routing mengupdate data setiap 30 detik. Yang keempat, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Yang kelima, jika sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang keenam, root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang keenam, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Selanjutnya,
yaitu karakteristik dari RIP. Ada beberapa karakteristik, yaitu pertama distensi kelebihan dari RIP menggunakan metode trigger update. Terus RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing jika terjadi perubahan pada jaringan sementara timer belum habis. Router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima. Lebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Selanjutnya, kekurangan dari RIP, yaitu jumlah host terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap route. RIP tidak mendukung variabel length subnet mapping. Ketika pertama kali dijalankan, hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berbeda. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu routing information protocol adalah protokol routing yang menggunakan algoritma routing distensi vektor. RIP tidak memiliki peta yang lengkap tentang jaringan yang ada. RIP menggunakan hop count sebagai metrik dan link dengan hop count terkecil yang akan menjadi link terbaik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ari. Mas Ari. Ya. Pengertian EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya yaitu IGRP, yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. EIGRP Attached Interior Gateway Routing Protocol adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sama router Cisco saja, dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. EIGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol pentingnya secara baik, meningkatkan efisiensi gunanya ke routing protokol lain. Selanjutnya, struktur data. Pertama, hello packet. Hello packet dikirim secara multicast ke IP address 224.0.0.10. EIGRP akan mengirimkan hello packet untuk mengetahui apakah router-router tetangganya masih hidup ataukah dalam keadaan mati. Pengiriman hello packet tersebut bersifat simultan. Dalam hello packet tersebut mempunyai hold time. Bila dalam jangka waktu hold time router tetangga tidak membalas hello packet tadi, maka router tersebut akan dianggap dalam keadaan mati. Kedua, update packet. Update packet digunakan untuk menyampaikan tujuan yang dapat dijangkau oleh router. Ketika sebuah router baru ditemukan, update packet dikirim secara unicast sehingga router dapat membangun topologi table. Dalam kasus lain, update packet dikirim secara multicast untuk perubahan link host. Selanjutnya, yang keempat, acknowledgement packet. Acknowledgement packet adalah hello packet yang tidak berisikan data. Paket acknowledgement memuat non-zero acknowledgement number dan selalu dikirimkan dengan menggunakan unicast address.
Acknowledgement merupakan sebuah pemberitahuan bahwa paket datanya telah diterima. 5. Query package. Query package adalah sebuah request atau permintaan yang dilakukan secara multicast yang akan meminta sebuah route. Selama mengirimkan query, router melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai sebuah router akan mengirimkan sebuah reply paket sebagai informasi bagaimana caranya untuk menuju ke sebuah jaringan tertentu. Lanjutnya, teknologi EIGRP, Airborne Discover atau Recovery Mekanisme atau recovery mengizinkan router secara dinamis mempelajari router lain yang secara langsung terhubung ke jaringan mereka. Reliable Transport Protocol atau RTP untuk menjamin pengiriman dan penerimaan paket EIGRP ke semua router. RTP juga mendukung perpaduan pengiriman paket secara unicast ataupun multicast. Dual finite state machine menaruh keputusan proses untuk sebuah perhitungan jalur dan mengikuti sebuah jalur yang telah dinyatakan oleh semua router tetangga. Protokol dependent modules bertanggung jawab pada layer network yang memerlukan protokol khusus, misalnya IP EIGRP modul yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket EIGRP yang telah dienkapsulasi di dalam protokol. IP EIGRP juga bertanggung jawab untuk mengurangi paket EIGRP dan memberitahukan pada dual tentang informasi yang baru saja diterima. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop, memerlukan lebih sedikit memori dan proses, adanya fitur loop avoidance. Kekurangan: hanya dapat digunakan untuk router Cisco. Perbandingan EIGRP dan EIGRP. Kategori compatibility mode EIGRP tidak mendukung multi protokol, EIGRP mendukung multi protokol. Kategori metric calculation, EIGRP perhitungan dengan metrik paling efisien menuju ke network tujuan. EIGRP perhitungan dengan metrik paling efisien menuju ke network tujuan. Kategori popcorn EIGRP maksimal 255, EIGRP 4. Kategori automatic protocol redistribution, EIGRP tidak mendistribusikan secara otomatis, EIGRP mendistribusikan secara otomatis ke routing protokol yang lain. Kategori routing tagging, EIGRP tidak ada dan EIGRP ada. Routing tagging yang berfungsi untuk mengecek eksternal routing sehingga EIGRP akan mengetahui routing protokol yang digunakan oleh router tetangganya. Akan dibawakan oleh Mas Pierre. Baik, saya coba ini apa konfigurasi menggunakan paket tracer. Boleh stop share. Nah, sudah terlihat ya. Karena di praktikum kita baru bisa static routing ya. Nah, ini kita dasarnya saja. Ini sudah saya buat topologi seperti ini. Yang pertama itu routing RIP dulu. Nah, di sini caranya bisa langsung dari sini ada RIP, bisa juga dengan CLI. Nah, kita supaya cepat ya pakai RIP di sini saja. Nah, kita masukkan network yang ada. Di sini ada 1, 2, 3. Kita masukkan add.
networknya masih kelas full ya. Ini sudah ada. Nah, konfigurasi lagi yang lainnya. Di sini ada 3 network juga. Sudah. Kemudian router yang ini RIP ada 3 network. Dan router yang terakhir. Nah, jika ini sudah terhubung. Nah, ini bedanya dengan router statik ya. Jadi tidak perlu menambahkan Nexthook karena sudah dinamik ya, sudah otomatis. Sekarang kita coba hubungkan. Nah, ini sudah successful ya. Karena sudah saling terhubung. Antar ini ada yang masih pilot, kedua lagi. Nah, sudah successful. Yang ini successful juga. Oke, selanjutnya ke routing EIGRP. Nah, di bedanya ini di routing EIGRP ini tidak ada di config ya. Jadi kita harus memakai CLI. Nah, untuk konfigurasinya kita aktifkan konfigurasi terminal, kita masukkan router EIGRP 100. Nah, ini bebas jangkanya. Yang penting setiap semua router sama. Nah, masukkan networknya. Ada 3 network ya. Dan kita pilih auto. Mari. N. Begitu juga untuk router yang selanjutnya. Sudah kita lihat networknya ada terus network 10 dan ada 30. Besar. Now, auto. Mari. N. Kemudian di sini .0 salah network, kemudian network 20 dan 40. N dan yang terakhir konfig router EIGRP 100 network 92 bisa dilihat di sini. Dan 40.
auto. Mari. Nah, sekarang kita coba ya hubungkan lagi. Nah, ini sudah terhubung ke sini. Nah, sudah terhubung juga. Ya, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dasarnya, untuk konfigurasi routing RIP dan juga EGRP. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk Mas Ilham. Lanjut. Ya, terima kasih untuk saudara Mas. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu lagi. Kelompok terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja tentang bab materi yaitu routing dinamik, khususnya RIP dan EIGRP. Pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama 067 Rio Dwi Rizaldi, yang kedua 069 Zahwa Arya Eka Dharma, yang ketiga 083 Tito Anugrah Pratama, yang keempat 065 Adi Fauzi Rozali. Di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian routing dinamis, yang kedua keuntungan dan kerugian router dinamis, yang ketiga macam-macam protokol pada routing dinamis, yang keempat kelebihan dan kekurangan protokol routing dinamis. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan mengasih materi pengertian routing dinamis. Router dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri, sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antara jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Akan tetapi, perbedaan dalam proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Keuntungan dan kerugian router dinamis. Keuntungan routing dinamis diantaranya hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router. Ataunya, tidak perlu mengetahui sebuah alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Kerugian routing dinamis diantaranya beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router yang membrokat ke semua router setempat adalah yang cocok, sehingga setelah
konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Macam-macam protokol pada routing dinamis. Macam-macam protokol routing dinamis adalah yang pertama yaitu RIP atau routing informasi protokol menggunakan algoritma dinamika vektor. Routing protokol dinamika vektor. Yang kedua itu berdasarkan hop count untuk memilih jalur terbaik. Yang ketiga, jika hop count lebih dari 15 paket dibuang. Yang keempat yaitu update routing dilakukan secara hotcast setiap 30 detik. Yang terakhir, RIP menggunakan routing informasi protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi router selanjutnya yang terhubung langsung dengan itu. Adapun informasi yang diperlakukan oleh RIP yaitu host, network, subnet, router, default. RIP terbagi menjadi dua bagian yaitu RIP V1. RIP versi 1 hanya mendukung routing classiful. Yang kedua yaitu ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing. Yang ketiga yaitu pendukung VLSMN yaitu atau variable length subnet maps. Yang terakhir perbaikan router brokers. RIP versi 2 mendukung routing classful dan routing classes. Yang kedua, subnet dimasukkan dalam perbaikan routing. Yang ketiga, mendukung VLSM atau variable length subnet maps. Yang terakhir, perbaikan routing multicast. Secara umum, RIP V1, V2 tidak jauh berbeda dengan RIP V1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang ditukarkan antar router. Pada RIP V2, informasi yang dipertukarkan yaitu terdapat interpretasi pada RIP 2 ini. Routing informasi protokol versi 1 mempunyai karakteristik 1. Distance vector routing protokol menggunakan metrik yaitu hop count. Yang kedua, menggunakan metrik yaitu hop count. Yang ketiga, maksimum hop count adalah 15 atau 16 dianggap sebagai unterable. Yang keempat, mengirimkan update secara periodik setiap 30 second. Yang kelima, mengirim update secara broadcast ke 255.255.255.255. Yang keenam, mendukung part load balancing secara default maksimum adalah 6 menjalankan auto sumat secara default. Yang kedelapan yaitu paket update RIP yang dikirim berjenis UDP dengan nomor port 520. Yang kesembilan, bisa mengirimkan paket update RIP V1 dan bisa menerima paket update RIP V1 dan V2. Yang ke-10 berjenis kelas pool. Routing protokol sehingga tidak menyertakan subjek mask dalam paket update akibat RIP V1 tidak mendukung VLSM dan CDR. 11 mempunyai AD 120. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Persamaan RIP versi 2 dengan RIP versi 1. Yang pertama, distance vector routing protocol. Yang kedua, metrik berupa hop count. Yang ketiga, make hop count adalah 15. Yang keempat, menggunakan port 520. Yang keenam, menjalankan auto summary secara default. Perbedaan RIP versi 2 dengan RIP versi 1 yaitu yang pertama bersifat classless routing protocol, artinya menyertakan field SM dalam paket update yang dikirimkan sehingga RIP versi 2 mendukung VLSM dan CIDR. Yang kedua, mengirimkan paket update dan menerima paket update versi 2. Yang ketiga, mengirimkan update ke alamat multicast yaitu 224.0.0.9. Yang keempat, auto summary dapat dimatikan. Dan yang kelima, mendukung fungsi keamanan berupa authentication yang dapat mencegah routing update dikirim atau diterima dari sumber yang tidak dipercaya. Yang kedua yaitu EIGRP. EIGRP menggunakan algoritma Advanced Distance Vector.
menggunakan protokol routing enhanced distance vector, menggunakan cost load balancing yang tidak sama, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state, dan menggunakan diffusing update algorithm dual untuk menghitung jalur terpendek. Ngapain mikirin? Distance vector protokol merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast diupdate setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar. Pada EIGRP ini terdapat dua tipe routing protokol, yaitu dengan distance vector dan dengan link state. IGRP dan EIGRP sama-sama sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan dari protokol routing dinamis. Yang pertama yaitu routing information protocol, yaitu kelebihannya RIP menggunakan metode trigger update. RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing jika terjadi perubahan pada jaringan. Sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima. Terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Kekurangannya yaitu jumlah host terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap rute. RIP tidak mendukung variable leg subnet masking atau VLSM. Ketika pertama kali dijalankan, hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Kelebihan, melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop, memerlukan lebih sedikit memori dan proses, memerlukan fitur loop avoidance. Kekurangan, hanya untuk router Cisco. Ini adalah contoh jaringan untuk routing RIP. Untuk teman saya. Oke, ini contoh jaringan router RIP. Di mana untuk menghubungkan antar router dia menggunakan kabel serial DCE. Dan untuk yang lain seperti PC ke switch itu dia menggunakan kabel straight. Pertama di sini dia akan mengatur IP address-nya dulu, lalu dilanjutkan dengan router RIP versi berapa, terus bisa 1 atau 2. Lalu ini contoh jaringan routing EIGRP. Di sini sama dia menggunakan kabel serial DCE. Dia menggunakan terminal yang namanya link. Jadi di sini kelebihan keunggulan EIGRP dari RIP itu adanya visible successor atau jalur backup yang akan menggantikan jalur utama apabila salah satu device itu mengalami kegagalan link atau kayak rusak seperti router mati atau yang lainnya. Di sini untuk memprosesnya juga sama. Pertama diatur IP address-nya, lalu
langsung masuk ke IP root EIGRP. Jadi sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diskusinya via WA ya. Cuma tadi ada beberapa yang sedikit mungkin kurang lengkap gitu ya. Kurang lengkapnya tadi dikatakan kekurangan dari RIP adalah tidak mendukung VLSM. Seharusnya lebih lengkap lagi kekurangan dari RIP versi 1 gitu ya. Karena RIP versi 2 sudah dijelaskan di depannya bahwa RIP versi 2 itu mendukung VLSM. Sehingga kalau dikatakan kekurangan RIP itu tidak mendukung VLSM masih kurang lengkap. Harusnya kekurangan RIP versi 1 ya. Kemudian untuk konfigurasi dari RIP maupun EIGRP tadi sudah lengkap dijelaskan oleh kelompok yang kedua tadi ya. Jadi kalau kita hanya melihat ini loh topologi dengan RIP, kita nggak tahu itu pakai RIP atau pakai EIGRP, nggak tahu. Kita taunya kalau sudah masuk ke routernya ya. Kita harus masuk ke router, kita lihat oh settingannya pakai apa, konfigurasinya pakai apa. Jadi memang harus konfigurasi router, lebih tepat tadi seperti tadi didemokan bahwa bedanya seperti apa. Tadi dikatakan yang Ibu jelaskan di awal tadi tentang static routing itu kita harus mengetahui remote network, jaringan yang jauh bagi router. Itu kalau static routing. Kalau dynamic routing enak gitu ya. Kita tidak perlu mengetahui topologi secara keseluruhan sampai harus mana yang jauh dari router ini, tidak ya. Kalau di dynamic routing ini yang kita konfigurasikan hanya jaringan yang terkoneksi langsung dengan dia. Hanya nanti ditambahi kita mau pakai RIP atau kita mau pakai EIGRP atau mau pakai apa. Kemudian langsung network ini, network ini, network ini. Artinya network tadi, network yang terkoneksi langsung dengan router tersebut. Dan itu lebih mudah ya. Kemudian setelah itu ya sudah, nanti router akan saling tukar-menukar informasi dengan sendirinya dengan router tetangganya. Gitu ya. Itu keunggulan dari routing dinamik. Walaupun ada beberapa kekurangan. RIP kalau untuk yang jaringan yang terlalu besar juga nggak cocok. Karena apa? RIP hop count-nya maksimum 15 hop ya. Jadi kalau router yang sangat banyak, RIP nggak cocok. EIGRP, nah itu baru cocok untuk jaringan yang besar. Seperti itu ya, ada beberapa tadi sudah disebutkan temannya, kekurangan dan kelebihannya. Oke, waktunya mepet sekali. Oke, masih 17 menit. Kita batasi pertanyaannya satu kelompok, satu pertanyaan, gitu ya. Jadi ini silahkan ketemu di grup WA, hanya satu saja per kelompok satu pertanyaan. Jadi kalau 3 kelompok ya udah 3 pertanyaan ya. Oke, Ibu tutup yang di sini, langsung ketemu di grup WA. Silahkan share